saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kembali bersama dengan saya di 7 Minute with God. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman kebenaran, firman Kristus, supaya kami bertumbuh di dalam Tuhan. Roh Kudus bekerja untuk memberikan penjelasan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik kali ini yang akan kita bahas adalah kekayaan orang-orang percaya. Nah, ini termasuk seri pengajaran bagi kita. Saudara, ini adalah surat penggembalaan Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Mereka disebut adalah orang-orang kudus karena mereka sudah percaya kepada Yesus. Adapun tujuan surat ini disampaikan kepada jemaat Efesus supaya mereka memahami kekayaan orang-orang pilihan, dan tujuan selanjutnya adalah supaya iman mereka bertumbuh terus, pengenalan mereka dalam akan kebenaran dan hidup mereka dewasa dan kasih mereka kepada Tuhan. Saya berharap apa yang menjadi tujuan Paulus kepada jemaat Efesus itu juga menjadi tujuan kepada kita, supaya kita memahami kekayaan orang-orang pilihan Tuhan, berkat spesial yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang percaya. Baik, kita akan melanjutkan firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kekayaan orang-orang percaya? Pada ayat yang kelima di Efesus pasal yang pertama, saya akan bacakan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara, kekayaan orang-orang percaya itu yang pertama di ayat yang kelima ini dijelaskan. Kita diberi hak menjadi anak Tuhan. Wah, pertanyaannya, bagaimana semua itu bisa terjadi? Apakah itu dengan mudahnya kita dapatkan status menjadi anak Tuhan? Padahal kita adalah orang yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang mati rohani, kita jauh dari hadirat Tuhan. Dulunya kita menuju kepada kebinasaan. Tetapi sangat penting diketahui pada ayat yang ke-7 bahwa saya akan bacakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, status menjadi anak Tuhan itu sudah dikerjakan Tuhan Yesus melalui penebusannya dengan darahnya yang tercurah di kayu salib, melalui kematiannya yang sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu. Dan kita ditebus dengan darah yang kudus, bukan dengan emas, dengan perak, tapi dengan nyawa yang mahal. Kristus membayar lunas dengan nyawanya kepada Bapa, bukan kepada iblis atau kepada setan. Dulu kita menuruti keinginan daging. Saudara, Galatia 5 ayat 19-21 berkata bahwa kita hidup dalam kecemaran, percabulan, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, egois, dengki, mabuk-mabukan, dan pesta pora. Tetapi Yesus sudah menyelesaikan semua dosa-dosa kita, semua kehidupan masa lalu kita secara tuntas di kayu salib ketika kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Saudara, apalagi hak kita sebagai anak-anak Tuhan? Hak kita sebagai anak Tuhan menerima hak sebagai ahli waris. Kita adalah ahli waris yang memiliki surga. Wah, itu luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, yang patut kita syukuri, sehingga kita tidak bermain-main untuk mengikut Tuhan, tapi sungguh-sungguh serius mengikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Nah saudara, Yohanes 14 ayat 2 berkata bahwa Tuhan Yesus menyediakan surga bagi kita sebagai anak Tuhan dan sebagai ahli waris. Saudara, di dunia ini kita sementara. Firman Tuhan berkata 70-80 tahun. Akhirnya kita dipanggil Tuhan. Tapi ingat, tujuan akhir kita bukan di dunia.
tujuan akhir kita adalah di surga, kekekalan yang sudah disediakan Tuhan. Banyak tempat tinggal di sana dikatakan, dan Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita. Dan pada saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, supaya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Itu sesuatu yang didamba-dambakan, dirindu-rindukan oleh anak-anak Tuhan. Dan kita akan meninggalkan dunia yang sementara ini, yang penuh dengan dosa, penuh dengan penderitaan, dan kita punya harapan surga menjadi tujuan akhir orang-orang percaya sebagai anak dan sebagai ahli waris kerajaan surga. Saudara, apa syarat supaya menjadi anak Tuhan? Mari kita lihat pada ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 13 ini menjelaskan bahwa ketika kita mendengar firman kebenaran dan percaya. Nah, firman kebenaran itu sama dengan Injil. Apa itu Injil? Injil berarti Tuhan Yesus yang turun dari surga, masuk ke dalam dunia karena dosa kita. Dia disalibkan dan dia dikuburkan. Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga dan menyatakan dirinya kepada banyak orang, supaya orang mengetahui bahwa Yesus yang mati itu, dia bangkit, dia hidup, dan dialah keselamatan itu, dialah kebenaran itu, dialah jalan itu yang membawa kita ke surga. Dan ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan Roh Kudus ada tinggal di dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita bahwa kita adalah milik Allah dan kelak kita akan pulang ke surga. Menjadi pertanyaan juga, apakah semua orang Kristen sudah menjadi anak Tuhan? Tentu firman Tuhan berkata tidak. Hanya bagi mereka yang mendengar firman Tuhan, mendengar Tuhan Yesus dan percaya dalam hatinya, dialah yang menjadi anak-anak Tuhan. Jadi garis besarnya adalah bagi mereka yang percaya, siapa saja, agama apa saja, suku apa saja, bangsa apa saja, ketika dia menerima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat, dia diberikan hak menjadi anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan mutlak, murni karena kasih, karena anugerah Tuhan, karena karya Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi anak Tuhan berarti kita menerima hak sebagai ahli waris kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau bukakan bagi kami, bahwa kami adalah orang-orang yang percaya, kami diberi hak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang bersandar berharap kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.